Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Hari ini, di hari Minggu, insya Allah, saya akan mempresentasikan yaitu bab 12, yaitu sistem kekebalan tubuh. Dan sebelumnya, mari kita niatkan untuk belajar semua, dan Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang ini, walaupun kita masih bertatap muka melewati laptop ataupun handphone. Semoga kita cepat bertemu secara real. Amin. Amin. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar yaitu tentang sistem kekebalan tubuh yang terdapat pada bab 12 dalam pelajaran biologi kita semester 2. Nah, apa sih itu sistem kekebalan tubuh? Sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh atau yang kita kenal lebih simpelnya sistem imunitas adalah semua mekanisme yang digunakan oleh tubuh untuk menangkal pengaruh faktor atau zat asing bagi tubuh yang berasal dari lingkungan. Jika pertahanan tubuh alami kalah, zat asing akan masuk ke tubuh dan menimbulkan respon imun. Sedangkan imunitas atau kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda atau zat asing. Sistem pertahanan tubuh disebut juga dengan istilah sistem imun atau imunitas. Jadi imun ini misalnya nih kita apa ya? Misalnya kita baru kena angin, misalnya kita terlalu berada di angin yang kencang, kita besoknya langsung sakit. Berarti imun kita tuh masih kurang kuat. Berarti apa masih lemah. Mungkin dari segi faktor makanan kita masih kurang vitaminnya ataupun kita kurang olahraganya. Jadi kalau misalnya kita gampang terkena penyakit ataupun gampang sakit, itu sistem imun kita tuh masih kurang tebal, maksudnya kurang kuat. Jadi maka dengan itu kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian di sini ada pembagian sistem kekebalan tubuh, sistem pertahanan tubuh non fisik dan juga sistem pertahanan tubuh spesifik. Jadi di non fisik. Jadi pembagian sistem kekebalan tubuh itu dibagi dua. Jadi yang pertama sistem pertahanan tubuh non spesifik dan sistem pertahanan tubuh yang spesifik. Jadi ada dua guys, pembagian kekebalan tubuhnya. Nah, yang pertama ada sistem pertahanan tubuh non spesifik atau sistem bawaan dari diri kita sendiri, yaitu sistem imun yang sudah ada sejak lahir dan sebagai pertahanan pertama. Jadi, kalau ada benda atau zat apapun yang masuk ke dalam tubuh, pasti akan diserang langsung sama sistem imun bawaan ini. Selain itu, respon sistem imun ini cepat dibandingkan dengan sistem imun yang spesifik atau adaptif. Nanti akan dijelaskan. Kalau diibaratkan lagi, sistem imun bawahan ini benar-benar seperti tameng. Jadi pertahanan tubuh non spesifik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu eksternal dan juga internal. Oke, kita ke bagian eksternal. Jadi yang pertama yaitu pertahanan non-spesifik eksternal. Pertahanan non-spesifik eksternal adalah pertahanan tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya kulit, yaitu membran mukosa dan juga kelenjar air mata. Di bagian kulit, kulit ini merupakan bagian terluar tubuh, sehingga kulit itu bisa berperan sebagai penghalang antigen. Kulit yang normal tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus. Mikroorganisme hanya dapat masuk melalui kulit jika sudah terluka. Kemudian bagian membran mukosa, melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, dan juga saluran kelamin dan saluran ekskresi. Membran mukosa ini dapat menghasilkan lendir yang akan memerangkap antigen, sehingga antigen itu tidak bisa masuk ke sel-sel tubuh. Kemudian di bagian kelenjar mata, berperan untuk menghasilkan air mata yang juga termasuk ke dalam pertahanan non-spesifik atau eksternal, karena air mata berfungsi membersihkan mata dari segala macam artikel asing yang masuk ke mata. Kalau nangis yang banyak itu beda lagi guys. Oke, jadi kemudian sini ada pertahanan non-spesifik internal. Kita tadi ke eksternal atau bagian luarnya, sekarang kita ke bagian internal, yaitu bagian dalamnya. Pertahanan non-spesifik internal adalah pertahanan tubuh yang akan bekerja jika ada antigen yang bisa menembus pertahanan non-spesifik eksternal. Jadi sebelum masuk ke internal ini harus bisa melalui si eksternal dulu, yang bagian non-spesifik. Bagian yang terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagositosis atau sel fagosit, kemudian sel NK, dan juga reaksi peradangan atau inflamasi. Di bagian sel-sel fagositosis menelan dan mencerna
atau yang disebut, jadi mencerna itu disebut fagositosis. Jadi menelan dan mencerna atau disebut fagositosis benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sel-selnya fagositosis ini menelan dan mencerna benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan fagositosis ini dilakukan oleh sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih yang dapat melakukan fagositosis adalah ada makrofag, ada neutrofil, monosit, dan eosinofil. Jadi sel darah putih saya juga baru tahu bahwa memiliki banyak jenis-jenisnya juga. Kemudian dari sel NK atau natural killer untuk membunuh sel yang terinfeksi, serta sel mast yang terlibat dalam peradangan atau inflamasi. Kemudian kita ke bagian peradangan ini. Di bagian peradangan adalah tanggapan tubuh terhadap benda yang masuk ke dalam tubuh yang dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan ataupun demam maupun gatal-gatal. Peradangan ini difasilitasi oleh senyawa sitokin yang dihasilkan oleh makrofag dan juga histamin yang dihasilkan oleh sel mast. Sitokin ini berfungsi untuk memanggil sel darah putih seperti neutrofil ke lokasi inflamasi. Sementara histamin berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga memudahkan sel darah putih untuk menembus dinding kapiler darah. Jadi itu bagian dari non-spesifik yaitu bagian internal. Oke. Oh, kita udah masuk ke adaptif, guys. Jadi tadi di sini ada bagian sistem pertahanan tubuh non spesifik yaitu atau dari sistem bawaan yang emang udah ada di tubuh kita. Jadi di sini dibagi lagi menjadi dua yaitu bagian eksternal dan juga internal, di mana eksternal itu sesuatu hal yang mungkin bisa kita lihat secara langsung. Tapi kalau misalnya membran mukosa ini sebenarnya tidak, guys. Cuma ya, oh iya, kok bisa ya? Membran mukosa dia di bawah kulit-kulit gitu. Ya. Maksudnya dia tuh berada di paling luar dan mungkin walaupun tetap nggak terlihat sama kita, tapi intinya dia tuh di bagian luar, tidak di dalam. Maksudnya bisa kita lihat mungkin dengan menggunakan apa, intinya dia tuh ada di luar gitu, guys. Ya. Kemudian di bagian internal, sini yaitu di bagian dalam-dalamnya. Jadi setelah eksternal, dia tuh baru internal. Gak bisa kalau misalnya internal dulu baru eksternal. Oke, kemudian kita lanjut. Yaitu ke sistem pertahanan tubuh yang spesifik atau sistem adaptif. Tadi sistem bawaan, sekarang kita ke sistem adaptif. Jika masuknya zat asing tak dapat ditangkal oleh daya tahan tubuh yang non-spesifik, maka diperlukan sistem kekebalan tubuh spesifik. Kekebalan ini hanya berperan pada zat asing yang sudah dikenal. Artinya jenis kuman atau zat asing tersebut sudah pernah atau lebih dari satu kali masuk ke dalam tubuh manusia. Sistem imun ini bekerja secara spesifik atau khusus. Ya, kalau diibaratkan sebagai prajurit khusus yang mengatasi patogen khusus juga. Kerjanya lebih ekstra, karena patogen yang masuk ke dalam tubuh juga sulit dihancurkan alias kuat. Oke. Jadi di sini dibagi lagi menjadi dua, guys. Tadi eksternal internal, kemudian di sini ada seluler dan juga bentar, guys. Ada humoral. Jadi dibagi dua. Jadi yang non spesifik dibagi dua, bagian spesifik juga dibagi dua. Nah, di bagian pertahanan spesifik seluler adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang telah menginfeksi sel tubuh. Aktor utama yang terlibat adalah limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang namun dimatangkan di kelenjar timus. Ada 3 jenis limfosit T, di mana limfosit T ada sitotoksik, kemudian ada memori, kemudian ada helper. Di mana sitotoksik ini menghancurkan sel yang terinfeksi antigen, kemudian yang memori mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh, kemudian helper yaitu mengaktifasi limfosit T yaitu sitotoksik. Nah, untuk dapat bekerja, sel T helper ini perlu diaktifasi oleh APC atau antigen presenting cell. APC ini berfungsi menyajikan fragmen antigen di permukaan selnya. Ketika fragmen antigen ini berikatan dengan reseptor sel T helper, maka sel T helper akan teraktivasi. Sel T helper yang sudah teraktivasi kemudian dapat mengaktifasi sel T sitotoksik. Jadi dari helper dulu, kemudian baru ke sitotoksik. Sel T sitotoksik lalu akan menghancurkan sel yang terinfeksi.
Bersamaan dengan itu, ketika sel T helper maupun sel T sitotoksik teraktivasi, sebagian akan berubah menjadi sel T memori yang akan mengingat antigen untuk mempercepat respons pertahanan spesifik seluler. Kemudian di bagian kedua, yaitu pertahanan spesifik humoral. Pertahanan spesifik humoral adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang ada di cairan tubuh atau darah dan cairan limfa. Aktor utama yang berperan di sini yaitu limfosit B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di susum tulang belakang. Limfosit B dapat diaktifasi langsung oleh antigen untuk berubah menjadi sel B plasma dan juga sel B memori. Sel plasma berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Antibodi itu adalah protein yang berfungsi mengikat dan menonaktifkan antigen. Antigen itu kayak musuh gitu, guys. Kemudian tiap antibodi hanya bisa mengikat antigen yang spesifik. Sel B memori berfungsi untuk mengingat antigen sehingga mempercepat produksi antibodi. Oke. Nah, ya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh? Di sini ada 7. Yang pertama yaitu genetik atau keturunan. Seseorang yang memiliki riwayat penyakit menurun seperti diabetes, mellitus, atau tingginya kadar gula akan beresiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu fisiologis, yaitu fungsi organ yang terganggu akan mempengaruhi kerja organ yang lain seperti berat badan yang berlebihan akan menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar sehingga dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu stres. Stres kronis dapat menurunkan jumlah sel darah putih dan berdampak buruk pada produksi antibodi. Kemudian yang keempat usia. Bagian usia ini dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Kemudian yang kelima yaitu hormon. Bergantung pada jenis kelamin. Wanita memproduksi hormon estrogen, sedangkan pria memproduksi hormon androgen yang bersifat memperkecil resiko penyakit autoimun sehingga penyakit lebih sering dijumpai pada wanita. Kemudian yang keenam yaitu olahraga. Jika dilakukan secara teratur, akan membantu meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Yang ketujuh yang terakhir yaitu penggunaan zat berbahaya. Contohnya bahan radioaktif, pestisida, rokok, minuman beralkohol, dan bahan pembersih kimia. Jadi jangan mencoba-coba untuk misalnya minum minyak kayu putih itu tidak baik dicoba. Kemudian ataupun misalnya minum hal-hal kayak sabun itu tidak baik juga ya, adalah semua ya teman-teman semua. Dan ini ketika kita menggunakan zat berbahaya ini kan akan menurunkan imunitas kita. Jadi ya. Nah, kemudian gangguan sistem pada pertahanan tubuh ada 3 yang saya tulis. Yang pertama yaitu hipersensitivitas atau alergi. Adalah reaksi dari sistem kekebalan yang terjadi saat jaringan tubuh sehat mengalami cedera atau luka. Kemudian yang kedua yaitu penyakit autoimun, yaitu penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel sehat dalam tubuh Anda sendiri, tubuh kita sendiri. Dan penyakit ini berkembang ketika sistem kekebalan tubuh salah dalam menilai sel sehat yang ada dalam tubuh dan malah menganggapnya sebagai zat asing. Kemudian yang ketiga yaitu imunodefisiensi adalah kondisi ketika sistem imun melemah atau tidak berfungsi dengan baik dalam melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. So guys, that's my materi today and thank you very much. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung digas aja.